Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, salam luar biasa untuk kalian semuanya, eh, para kader-kader pembelajar ya. Baik, pada kesempatan yang baik dan luar biasa ini, izinkanlah saya menyampaikan ya materi materi peluang ya. Peluang di mana fokus kita adalah peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Ya, baik mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan ada manfaat buat kalian semuanya dan nanti bisa kalian aplikasi di dalam kalian menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan yang namanya peluang kejadian yang saling lepas, saling bebas, atau kejadian yang bersyarat. Oke, kita langsung untuk materi peluang kejadian saling lepas. Ya, ini adalah materi yang terakhir ya, peluang ya. Baik, peluang kejadian saling lepas ini misalnya A dan B adalah kejadian saling lepas. Besarnya peluang kejadian A atau B dapat ditentukan dengan rumus P atau peluang A atau B itu bisa ditulis sama dengan P A gabung B ya, namanya itu gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Di sini ada kata kuncinya. Kalau ada kata atau kata ini gabung ya, untuk gabung berarti kita tambahkan, jadi tambah ya. Menjadi peluang A ditambah peluang B gitu. Kalau ada kata atau berarti ditambahkan. Contoh, dua buah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya jumlah angka dadu sama dengan 3 atau 8. Nah, kita ingat dua dadu sampelnya adalah 36 ya. Titik sampel dua dadu 36. A misalnya kejadian muncul jumlah mata dadu 3. Ya, jumlah mata dadu 3. Yaitu A-nya itu berarti 1,2, 2,1 ini ya. Berarti hanya ada dua saja nih, 1,2 sama 2,1. Maka jumlah A-nya adalah 2, hanya 2. Kemudian, maka kita temukan lagi peluang masing-masing eh, jumlah angka dadu 3 sama dengan 3 sama 8. Kita cari satu persatu. Baik, berikutnya ini. Ya, oke. Peluang A-nya bisa kita cari peluang A-nya berarti NA per NS sama dengan NA-nya sudah ketemu. NA-nya 2 per NS-nya adalah 36. Berarti 2 per 36. Sama dengan kita sederhanakan bagi 2, 1 bagi 2, 18. Jadi ketemunya peluang A-nya adalah 1 per 18. Oke, sekarang yang B. Kejadian muncul jumlah mata dadu 8. Jumlah mata dadu 8. Berarti B-nya itu adalah ada 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Ini ya. Kalau jumlahkan 2 tambah 6 kan 8. 3 tambah 5, 8. Nah, itu kan maksudnya seperti ini ya. Jumlah mata dadu 8. NB-nya berarti tinggal dihitung berapa kurungan sih atau berapa pasangan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti NB-nya adalah 5. Maka kita temukan peluang dari B itu sendiri. Peluang dari B-nya berapa? Peluang dari B. Ya, kita cari peluang dari B. Maaf, ini masih A ya. Harusnya ini peluang dari B. Peluang dari B. Oke. Nah, ini maksud ini. Kita cari peluang dari B. Peluang dari B-nya yaitu ND per NS. NB-nya adalah 5, NS-nya 36 sama berarti ketemu 5 per 30. Oke, sekarang A dan B ini merupakan kejadian yang saling lepas. Sehingga nanti kalian akan ada dua rumus di sini yang kejadian saling lepas ya. Nanti akan ketemu bedanya di contoh yang berikutnya ya. A dan B ini merupakan kejadian yang saling lepas sehingga kita temukan, kita pakai rumus. Oke,
Peluang A gabung B itu sama saja sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A-nya 1/18 ditambah peluang B-nya adalah 5/36. Ya, berapa nilainya? Nah, tadi 1/18 kan sama saja 2/36 ya. Nah, penyebut kan sudah sama ya, 3636 ya. Nah, temukan 2 tambah 5, 7/30. Nah, gitu ya. Ya. Oke, ini contoh yang ya, rumus yang pertama ya, contoh pertama. Sekarang peluang A atau B, ini masih peluang kejadian saling lepas ya, cuma ada beda sedikit nanti. Peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang dari A irisan B. Nah, ini ada tambahan ini. Nanti kita akan ketahui dari setelah kita melihat contoh ya. Contoh 2 buah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu itu 8 atau mata dadu yang kedua adalah 5. NS 2 dadu 36. A munculnya mata dadu berjumlah 8. Tapi A-nya itu adalah 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. NA-nya berapa? Ada berapa pasangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasangan. Oke, sekarang NA-nya sudah ketemu 5. Selanjutnya kita temukan peluangnya. Nah, peluangnya berapa? Peluang A-nya berarti NA per NS. NA-nya 5, NS-nya 36. Berarti 5/30. Nah, oke, sekarang masuk ke B. Peluang B itu adalah munculnya mata dadu yang kedua adalah 5. Berarti muncul ada angka 5-nya di situ. Maka B-nya itu sama saja 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 55, 6,5. Nah, jadi kita cari yang mata dadu keduanya itu 5. Ini belakangnya kan 5, 5, 5, 5, 5, 5. Begitu ya. Maka NB-nya pasangan ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti NB-nya adalah 6. Sekarang temukan nilai peluangnya. Berapa peluangnya? Peluang dari B itu sendiri. Peluang B yaitu NB per NS. NB-nya adalah 6. NS-nya 36. Berarti 1/6. Sama dengan 1/6. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 6. Oke. Sekarang ada lagi nih A irisan B. Nah, di sini bedanya di sini pakai rumus dikurangi peluang A irisan B ini karena ada kesamaan antara A dan B. Kesamaan yang mana sih? 3,5. 3,5 ini 3,5, di sini juga 3,5. Sama kan? Nah, kalau ada kesamaan berarti pakai rumus yang saling lepas yang rumusnya ini. Peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Maka kita cari A irisan B-nya 3,5 berarti N A irisan B-nya sama dengan 1. Nah, baru kita cari rumusnya. Kita mencari peluang A irisan B yaitu N A irisan B per NS berarti 1/36 karena NS-nya 30. Oke, sekarang kita simpulkan peluang A gabung B-nya berarti berapa? Di sini pakai rumus yang kedua ya, yang ada irisannya, pakai rumus yang ini. Setelah peluang A ditambahkan peluang B, kita kurangi peluang A yang irisan dengan B. Cek, oke. Nah, set, oke. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ketemu 5/36 ditambah 1/6 dikurangi 1/36. Ketemunya 10/36. Lebih enak kan ini nggak usah dirubah dulu ya. Ini 1/6-nya berubah jadi 6/36 lagi. Karena penyebut sudah sama. Tinggal kita operasikan bagian pembilangnya saja yang atas. Oke. Ketemunya 10/36. Oke ya, insyaallah bisa dipahami ya. Sekarang terkait peluang kejadian saling bebas. Ya, bagaimana nih kejadian saling bebas? Misalnya A dan B adalah kejadian saling bebas. Peluang kejadian A dan B ditentukan dengan rumus. Nah, dengan rumus. Peluang A dan B sama dengan nih. Kalau kejadian saling bebas itu pakainya dan ya. Nah, kalau saling lepas pakainya atau. Nah, sekarang peluang A dan B sama dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A kalikan peluang B. Kata kuncinya dan itu sama dengan kali. Ada kata dan atau irisan berarti jika
kalikan peluang itu. Contoh, sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar serentak sekali. Tentukan peluang munculnya gambar dan mata dadu 5. Nah, gambar dan mata dadu 5. Temukan NS-nya. NS-nya berarti A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1 dan seterusnya sampai G,6. Ada 12 ya. Ada 12 NS ruang sampelnya. Kemudian kita cari peluang gambarnya. Peluang gambarnya yang ada gambarnya. Ada berapa yang ada gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6 per totalnya NS-nya adalah 12. 6 per 12. Sama dengan 1 per 2. Kemudian peluang angka 5. Angka 5-nya ada berapa yang muncul angka 5-nya? Ini 1, 2. Oke ya. A,5 sama G,5. Berarti peluang angka 5-nya adalah 2. 2 per berapa? 2 per NS-nya. NS-nya 12. 2 per 2. Oke, 2 per 12 disederhanakan. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Ketemu peluang gambarnya. Setengah. Peluang angkanya 1 per 5. Tinggal terakhir. Maka kita simpulkan peluang gambar dan angka 5 sama dengan setengah dikalikan 1/6. Ketemunya berapa? 1 per 2 kali 6, 12. 1 per 12. Oke. Poin 7 sudah. Sekarang peluang kejadian tak bebas. Ini perhatikan ini. Kejadian bersyarat namanya. Misalnya A dan B itu kejadian yang tak bebas, artinya kejadian B ini berlangsung setelah kejadian A telah terlaksana, gitu ya. Maka peluang kejadian A dan B ditentukan dengan rumus begini. Peluang A dan B setelah A, ini bacanya ya, B setelah A sama dengan peluang A irisan, dan kali ya, irisan, peluang A irisan B setelah A. B setelah A. Sama dengan peluang A dikalikan peluang B setelah A. Selanjutnya, contoh. Di dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng merah. Ada 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Diambil 2 kelereng satu demi satu tanpa pengembalian. Nah, di sini sudah diambil kemudian tidak dikembalikan. Otomatis nanti ada perubahan ya. Dari sampelnya berubah ya, atau bahkan dari titik sampelnya juga ya, berubah ya. Sampel baik, jumlah sampel baik. Selanjutnya, tentukan peluang terambilnya secara berturut-turut merah dan merah. Nah, peluang merah dan merah setelah merah. Yang B merah dan putih. Itu peluang merah dan putih setelah merah terlaksana. Oke, pertama dulu. Kalau peluang merah dan merah setelah merah ini berarti totalnya, merah kan ada 6. Yang atas kan NA ya, ada 6. 6 dikurangi, diambil 1, berarti 6C1. Per totalnya, ini bawah kan NS ya. Total semuanya 6 merah, 4 kelereng putih, berarti ada 10 kelereng ya. 10 diambil 1 berarti 10C1. Ini pengambilan pertama ini. Dikalikan pengambilan yang kedua. Nah, yang kedua, karena merah sudah pernah diambil 1 dan tidak dikembalikan, maka merahnya berubah. Tidak jadi 6 lagi, tapi tinggal 5. 5 diambil 1, 5C1. Sama dengan, nah di sini jumlah sampelnya juga berubah. Yang tadinya 6 tambah 4 adalah 10. Nah, sekarang karena sudah diambil yang warna merah pertama ini, maka tinggal 9. Berarti 9C1 jadi 1. Oke. Jadi pahami. Sekarang 6C1 itu nilainya 6 ya. 6C1 nilainya itu 6. 10C1 nilainya 10. Berarti 6 per 10. Dikalikan 5C1 5, 9C1 9. Ketemunya 6 kali 5 30, 9 kali 9 90. Sama dengan
1/3 bagi 30. Loh, 1 bagi 30 3. Oke, sekarang untuk peluang merah dan putih bagaimana? Kalau peluang merah dan putih setelah merah, maka rumusnya menjadi nah ini, 6C1. Jadi merahnya kan ada 6, jadi 6C1 sebagai Na per nah, NS-nya apa? Kita masih utuh 10 ya, 10C1. Dikalikan 4C1. Dari 4C1 di sini kan peluang ketemu merah ketemu putih ya. Yang kedua putih setelah kejadian merah. Oleh karena itu di sini 4C1, 4 garing putih diambil 1, 4C1 per totalnya tadinya 10 karena sudah terambil yang pertama adalah merah, maka ketemu 9C1. Nah, 9 diambil 1 berarti 9C1. Ketemu 6C1 6 per 10C1 10 dikalikan 4C1 4, 9C1 90. Ya. 9C1 9 ya. Jadi nanti ketemu 6 kali 4 24 per 24 kemudian 10 kali 9 90. Ketemunya 24 per 90. Atau disederhanakan 24 bagi 6 4, 90 bagi 6 ketemu 15. Oke, bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Silakan semangatilah untuk selalu belajar dan belajar. Mudah-mudahan setiap apa yang Pak Guru sampaikan ada manfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.